Setelah cukup bercakap-bercakap, pergilah orang Tep dan pamit kepada Kiai Ageng Selo. Setelah tamu tersebut pulang, Kiai Ageng Selo hatinya merasa sedih. Hati kecilnya berbicara, mau sodako saja kok sangat sulit, padahal di pasar dan di luar sana banyak orang-orang yang menjual nasi. Dari sinilah, Kiai Ageng Selo berujar pada anak cucunya agar jangan sekali-kali menjual nasi. Dalam Jawa dikatakan, ojo adol sego. Nasi janganlah dijual, jika bisa malah untuk disodakokan pada yang membutuhkan. Di daerah Selo sampai saat ini tidak ada orang yang menjual nasi. Kedua, ojo nandur waluh neng ngarep omah, mundak nirim peti. Suatu hari wilayah Selo ada gempa bumi dan huru-hara. Semua orang lari tunggang langgang untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Termasuk Kiai Ageng Selo yang saat berlari terjatuh karena terserimpet akar pohon waluh labu di depan rumahnya. Dari cerita inilah Kiai Ageng Selo berujar, ojo nandur wit waluh neng ngarep omah, mundak nirim peti. Artinya, janganlah kalian menanam pohon labu di depan rumah supaya tidak tersandung karena akarnya. Sebenarnya ini adalah sanepo atau makna kiasan. Buah labu itu bentuknya seperti kepala yang besar namun tidak ada isinya. Rumah dikiaskan dengan diri pribadi. Jadi maksud kata ojo nandur waluh neng ngarep omah, mundak nirim peti bermakna janganlah kalian semua menjadikan orang bodoh dan sombong sebagai teman dekat kamu. Jika orang seperti itu kamu jadikan teman dekat, bisa jadi beliau akan menjadi batu sandungan buat dirimu sendiri. Ketiga, aja agawe angkuh. Maksudnya adalah janganlah mempunyai sifat sombong. Karena sifat tersebut akan dapat mencelakai diri seseorang. Sebagai manusia haruslah rendah hati, bersikap tawadu. Sombong akan membinasakan manusia. Iblis akan dimasukkan dalam neraka karena sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Begitu juga Fir'aun, begitu juga umat Nabi Nuh yang tenggelam di air bah, desbe. Keempat, ojo ladak lan jahil. Maknanya adalah jangan mudah marah dan jahil kepada orang. Kelima, ojo ati serakah. Maknanya adalah janganlah serakah dalam urusan material duniawiyah. Keenam, ojo celimut artinya janganlah panjang tangan. Ketujuh, ojo emburu aleman artinya jangan memburu pujian dari orang lain. Kedelapan, ojo ladak, wong ladak pan gelis mati. Maknanya adalah jangan bersikap angkuh, orang angkuh akan cepat mati. Kesembilan, ojo melaku ngiwo. Maknanya adalah jangan berbuat yang menyeleweng baik adat maupun norma agama. Kearifan lokal di atas selanjutnya dinamai DGN Pepali Kiai Ageng Selo yang kini dilestarikan menjadi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Grobogan, Jawa Tengah. Tembang Pepali Ki Ageng Sela ini menjadi alternatif untuk sarana menumbuhkan kecintaan pada budaya bangsa, sejarah daerah, dan dapat menjadi nyanyian yang memiliki nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk melihat sedikit isi serat ini akan dikutipkan serat Pepali Ki Ageng Selo tentang larangan untuk saling menyerang dan mencederai satu sama lain. Kutipan tersebut adalah pupuh 8 serat Pepali Ki Ageng Selo diramu dalam tembang Dandanggulai yang bunyinya adalah sebagai berikut, aja sirawatak sugiwani, janganlah kamu berwatak sok berani, aja sirawatak ngajak tukar, janganlah kamu berwatak suka bertengkar, aja ngendelake ilmune, jangan mengandalkan ngilmumu. Lan aja demen umuk, dan jangan suka pamer, aja sira demen nyumpahi, janganlah kamu suka menyumpahi orang lain, aja mana angiwa, janganlah suka berpikiran menyeleweng ala kang tinemu, hal tersebut jelek akhirnya, sing sapa atin ala, barang siapa yang hatinya jahat, nora wurung ing besuk nemu bilahi, siapapun akan mudah menemui kematian, wong ala nemu ala, orang jahat akan menemukan kejahatan. Dari serat tersebut Ki Ageng Selo ingin mengingatkan bahwa seseorang jangan berwatak sok berani. Ketika seseorang ingin bertindak dan berbuat harus dipertimbangkan masak-masak akan akibat, untung, dan ruginya. Maka dikatakan aja sugiwani tetapi lebih baik wani sugih. Orang yang sok berani akan berbuat tanpa banyak perhitungan. Lebih parah lagi kalau watak sok berani dilengkapi dengan watak ngajak bertengkar atau berkelahi. Ki Ageng Selo juga mengingatkan agar kita tidak suka pamer umuk. Sifat ini biasanya dimiliki oleh orang yang rendah diri. Kepamerannya tersebut diunjukkan untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Pamer juga wujud dari kurang percaya diri. Selanjutnya Ki Ageng Selo juga mengingatkan untuk tidak mudah menyumpahi orang lain dengan kata-kata jelek. Jika kita melakukan hal tersebut dikhawatirkannya semua akan terjadi seperti yang telah diucapkan sebelumnya. Harapnya adalah agar tetap saling mencintai satu sama lain. Selanjutnya dalam pupuh 45 tembang pocung yang berbunyi sebagai berikut,
datan wurung wong ngalah amanggi luhur, akhirnya orang yang suka mengalah memperoleh keluhuran, yekti Nora Cidro, merendahkan kedudukannya, yen asih marang sesame, berani mengalah terhadap sesama, winales si hering sagung manungsa, akan memperoleh kemenangan, jika berani mengalah untuk sesamanya. Perlu diteruskan untuk pupu 49 yang berbunyi, sira lamun tresno si sesaminipun, jika engkau mencintai sesamamu, samaning manungsat sesama manusia, kang samnya ning donya mangkin, yang bersama hidup di dunia, sadayanya data ana siningitan, semua tidak saling membenci. Ki Ageng Selo menganjurkan orang untuk berani mengalah. Ada ucapan yang bijak yaitu wani ngalah bakal luhur wekasane, bukannya wani ngalah bakal duwur rekasane. Dari ucapan tersebut, kita diajak untuk belajar mengalah dan kelak orang lain yang akan mendapatkan keluhuran budi tersebut. Mengalah tidak berarti kalah, lebih mengarah pada sikap ngeli, menghanyutkan diri, dan bukan pada sikap keli, hanyut. Orang yang menghanyut masih hidup dan selamat, sedangkan orang yang hanyut pasti akan mati. Orang yang menghanyut bisa selamat karena bisa mengikuti arus yang deras sekalipun ia terengah-engah. Dari uraian di atas, kita dapat berefleksi dengan baik tentang nilai, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika mendidik anak, agar memiliki akhlak yang mulia, perlu diketahui bahwa tingkah laku merupakan salah satu buah iman, yang meresap dalam kehidupan keberagaman anak. Maka seorang anak bila sejak dini tumbuh dan berkembang dengan dasar iman kepada Allah SWT, niscaya anak tersebut terbiasa dengan akhlak yang mulia. Maka dalam rangka mendidik akhlak anak, selain harus memberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghormati dan bagaimana bertutur kata yang baik. Kiai Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Kiai Ageng Selo terkenal sebagai orang yang sangat zuhud, dermawan, dan banyak tirakat. Beliau sering bertapa di hutan, gua, dan gunung. Selain itu, beliau juga bertani menggarap sawah. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup mereka berkecukupan. Kiai Ageng Selo juga mendirikan madrasah untuk mendidik masyarakat agar paham dan otak terhadap ajaran Islam. Muridnya banyak berdatangan dari berbagai daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet yang kelak menjadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Kiai Ageng Abdurrahman Selo atau yang terkenal dengan nama Kiai Ageng Selo hidup sezaman dengan Wali Songo. Kiai Ageng Selo juga dikenal dengan nama Kiai Ganjur. Sebab, beliau dikenal memiliki kemampuan menabuh alat musik ganjur yang bisa menarik penduduk untuk melihat dan mendengarkan ganjur. Dan setelah itu, barulah Kiai Ageng Selo melakukan dakwah Islam kepada penduduk dengan menggabungkan unsur kesenian dan budaya seperti diajarkan oleh guru-guru beliau dan para wali di zamannya. Makam Kiai Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Kiai Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, seperti Raja-Raja, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta.